kembali di channel Umar Zaki, tempat berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, masih di limit di ketahinggaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk trigonometri. Ini adalah bagian ketiga dari materi kita ini. Beberapa bentuk limit yang telah kita pelajari sebelumnya, kita sudah belajar tentang bentuk rasional, bentuk pecahan, bentuk irasional atau bentuk akar, dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk trigonometri. Nah, untuk bentuk trigonometri ini, mari kita perhatikan dulu sejenak grafik fungsi berikut. Yang berwarna biru ini adalah grafik fungsi cos X. Ini begini terus berulang-ulang terus sampai terus. Nah, kalau kita berbicara tentang limit di ketahinggaan, berarti X-nya ini menuju tahingga, berarti X-nya terus ke kanan. Nah, karena ini bergelombang, maka kita tidak memiliki nilai yang pasti dari X menuju tahingga dari fungsi Y sama dengan cos X. Nah, demikian halnya dengan Y sin X. Y sama dengan sin X ini, grafiknya yang berwarna merah, dia juga bergelombang. Nah, kalau fungsi Y sama dengan tan X, ini yang warna hijau, dan terus tidak memiliki nilai ketika X-nya menuju tahingga. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua jenis-jenis fungsi trigonometri akan mendapatkan nilai tertentu atau nilai-nilai real tertentu sebagai hasil dari limit fungsi tersebut. Dan kalau kita perhatikan gambar yang berikutnya ini adalah grafik fungsi dari Y sama dengan X dikali sin seper X. Ini yang berwarna merah, berkumpul di sini di tengah. Terus, dan ketika X-nya menuju tahingga, mengarah terus ke kanan, ternyata dia konsisten menuju angka 1. Nah, kalau dari gambar ini dapat kita katakan bahwa untuk fungsi Y sama dengan X dikali sin seper X, dengan X menuju tahingga, maka nilainya adalah 1. Berarti ada juga nilai fungsi trigonometri yang memiliki nilai tertentu. Fungsi yang lain yang bisa kita tunjukkan ini Hx sama dengan 1/4 X dikali sin 2 per X. Ini gambarnya, dan ini terus konsisten ke kanan. Datar ke kanan. Cuma kita tidak tahu ya secara geometris nilai apa yang ditunjuk di sini. Oke, dua grafik ini memberikan kita perbandingan bahwa ada hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan limit ketahinggaan untuk fungsi trigonometri dalam artian bahwa dia tidak memiliki nilai limit, dan ada juga yang memiliki nilai limit. Nah, kalau kita kerucutkan pada nilai yang memiliki nilai limit, fungsi trigonometri yang memiliki nilai limit, maka perlu bagi kita untuk mengingat kembali rumus dasar dari limit fungsi trigonometri yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini sin A X menuju 0, sin AX per BX sama dengan A per B, dan seterusnya dapat kita lihat di layar. Juga kita perlu mengingat identitas-identitas trigonometri. Sebenarnya begitu banyak identitas trigonometri yang sering dipakai, tapi memang secara umum, hampir umumnya yang sering dipakai ini yang 3 ya, beserta dengan perubahan-perubahannya. Nah, cara penyelesaian dari limit fungsi di ketahinggaan untuk fungsi yang berbentuk trigonometri umumnya itu diselesaikan dengan menggunakan pemisalan. Akan lebih bagus kalau kita bisa melihat contoh berikut ini. Diketahui soal limit X menuju tahingga, X dikali sin 2 per X. Nah, di sini soalnya limit X menuju tahingga, X dikali sin 2 per X. Dia misalkan dulu. Misalkan Y sama dengan 1 per X. Maka tentu X-nya sama dengan 1 per Y. Ini ditukar ya, Y-nya turun, X-nya naik, jadinya seperti ini. Nah, ketika X-nya menuju tahingga, maka tentu 1 per X-nya menuju 0. Kalau X-nya saya ganti dengan tahingga, 1 dibagi banyak sekali, dia cenderung nilainya 0. Karena Y itu sama dengan 1 per X, maka tentu Y juga menuju 0. Nah, dengan konsep seperti ini, ketika kita mengganti X dengan pemisalan yang kita punya tadi, maka
Kita substitusi saja. X menuju tahingganya kita ganti menjadi Y menuju 0. X-nya kita ganti menjadi 1/Y, jadinya seperti ini. Nah, ini 2/X kan, 2 dikali 1/X. 1/X itu nilainya adalah Y, berarti di sini adalah 2Y. 1 dikali sin 2Y, jadinya sin 2Y per Y. Ya, menurut sifat dasar, limit fungsi trigonometri yang telah kita pelajari sebelumnya, kalau ada yang seperti ini, nilainya adalah 2/1. Jadi nilainya adalah 2. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Limit X menuju tahingga, 5 dikali tangen 3/X dibagi X dikali 1 dikurang cos 6/X. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa umumnya ini diselesaikan dengan pemisalan. Maka kita misalkan dulu. Misalkan Y itu sama dengan 1/X. Maka ketika Y sama dengan 1/X, nah, ini saya tukar, maka X-nya itu sama dengan 1/Y. Oke. Nah, selanjutnya, karena X-nya menuju tak hingga, maka tentu saja 1/X-nya itu menuju 0. Karena 1/X sama dengan Y, maka Y-nya itu menuju 0. Nah, kita coba substitusi. Dari soal ini, nah, limit X menuju tak hingga, kita ganti menjadi Y menuju 0. Di sini 5 tangen 1/X itu nilainya Y, karena 3/X berarti di sini 3Y. Per X-nya itu sama dengan 1/Y. Berarti di sini 1/Y. Kemudian 1 dikurang cos 6/X berarti 6Y. Ya. Karena 1/X itu sama dengan Y, 6/X berarti 6 dikali 1/X berarti 6Y. Nah, menurut identitas, 1 dikurang cos 6Y itu sama dengan 2 sin pangkat 2 3Y. Ya. Maka ini saya teruskan. Limit Y menuju 0. 5 tangen 3Y per. Nah, ini 1/Y-nya. Ini kan bisa naik ya. Kalau karena ini bagi, bisa jadi kali dia menjadi Y/1. Ya. Yang di bawah 1 dikurang cos 6Y berubah menjadi 2 sin pangkat 2 3Y. Dari mana ini? Ingat identitas yang kita pernah pelajari sebelumnya. 2 sin pangkat 2 3. Hasilnya apa? Limit Y menuju 0. Saya tuliskan 5Y tangen 3Y. Y dikali 5 ya. Dibagi dengan 2 sin pangkat 2 3Y. Nah, bisa saya uraikan supaya sifat dasar limit fungsi trigonometri itu bisa saya pakai. Limit Y menuju 0, 5/2 dikali Y per sin 3Y. Karena yang di bawah ini pangkat 2, berarti ada 2 sin 3Y-nya. Saya ambil 1, saya pisahkan. Ini tangen 3Y per sin 3. Nah, ini hasilnya 5/2. Ini hasilnya 1/3 karena Y menuju 0. Ini hasilnya 3/3. Ini habis, ini habis. 5 kali 1 sama dengan 5, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 5/6. Ini ada contoh soal berikutnya. Ini tetap menggunakan pemisalan dan menggunakan identitas trigonometri dan sifat dasar limit fungsi trigonometri yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ini saya sisakan sebagai latihan untuk penonton sekalian. Jawaban dari soal ini
silahkan dikerjakan dan tinggalkan jawabannya di kolom komentar. Jika memang ada hal yang ingin didiskusikan, bisa juga dituliskan di kolom komentar. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan membawa pahala untuk kita semua. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.